Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, setelah Tipa meminta SP3 ke Pak Presiden Prabowo, sekarang Roy Panci pun minta surat SP3, teman-teman. Ini gimana? Bukannya mengembara begitu panasnya untuk memenjarakan Pak Jokowi sampai si Panci memfitnah bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu buat memenjarakan Pak Jokowi. Tapi udah di pertengahan jalan kok dia minta SP3 untuk dihentikan kasus ini. Ini apalagi kalau bukan dia takut masuk penjara, teman-teman. Dan yang lebih lucunya di mana Roy Suryo minta SP3, dia diledekin oleh kuasa hukumnya Egy Sujana dan Egy Sujana. Puas banget saya dengarnya. Puas banget saya dengar kata-kata dari Egy Sujana sama kuasa hukumnya yang terus-menerus meledek si Panci ini, teman-teman. Oke teman-teman, kita simak dan kita saksikan videonya bersama-sama. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah, share pada teman-teman kalian. Langsung saja kita cuplikannya. Wassalamualaikum, kita mulai. Nanti kalau misalkan pengadilan sudah memutuskan bahwa ijazah Pak Jokowi misalnya asli atau palsu, itu sudah selesai, puas untuk Ibu dan kawan-kawan, seperti apa? Iya, yang jelas gini, satu, kebenaran tuh harus dipanggungkan ya, karena kebenaran itu letaknya di panggung. Kebenaran itu bukan ada di tempat-tempat sempit yang disembunyikan, tapi kebenaran itu harus ada di panggung. Itu satu. Dan panggung yang terbaik, karena ini sudah jadi sebuah polemik hukum ya, panggung yang terbaik adalah di sebuah ruangan yang sangat mulia begitu ya. Apakah itu ruangan bukan hanya di pengadilan gitu. Ruangan mulia tuh ya bisa di DPR, bisa di MPR begitu ya. Seperti itu. Jangan bawa-bawa kami masyarakat, karena kami tidak terbebani dengan masalah ini nih. Dia bilang ruang mulia itu bisa di DPR, MPR. Lah, ini beda konsep. Ini konsepnya hukum. Konsepnya mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Ketika yang salah ya harus dihukum, diadili, dan penjara. Tempat atau ruang yang tepat, ya apalagi kalau bukan pengadilan. Ada aja nih si nenek satu ini. Apa karena bayangan dia udah di dalam sel, teman-teman? Makanya jadi begini dia. Aduh. Kan, atau di pernyataan dari presiden dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ya sudah kan, artinya polemik yang selama 10 tahun ini menjadi beban pikiran, beban hati dari masyarakat, ketika kemudian sudah jelas ya semua komponen-komponen yang mendudukkan kebenaran ini pada tempatnya, ya sudah kan, oh ya ijazahnya Pak Jokowi asli. Salah satu opsi yang sering disebut-sebut orang, malah didorong oleh para termul, pra-peradilan kan, pra-peradilan. Nah sampai saat ini pra-peradilan itu sebuah opsi yang belum diambil, tetapi bukan berarti langkah-langkah hukum itu kita matikan sama sekali, enggak. Nah sekarang kita akan tanya dulu kepada Mas Roy dulu. Nanti Mas Dede yang akan clearing house-nya, dibalik lagi nanti. Mas Roy dan juga Dr. Tifa, kenapa Mas Roy dan Dr. Tifa kelihatannya belum mau menggunakan upaya pra-peradilan untuk menghentikan kasus ini? Karena rasanya salah satu option untuk menghentikan kasus ini dengan segala argumentasi yang ada, yang sudah kita punya, yang kita sampaikan ke kejaksaan, adalah ya pra-peradilan. Karena kalau tidak ada perintah pengadilan, bagaimana kemudian penyidik dan sekarang jaksa ya untuk menghentikan kasus ini? Silakan dieksplorasi. Terima kasih. Selamat malam semuanya ya. Saya sebelum menjawab pertanyaan dari Mas Refli tadi, sebenarnya agak salfok dengan tulisan di depan saya ini. Ya, ternyata ada tulisan. Kenapa saya kalau lihat tulisan ini kok langsung ingat Resmon ya? Iya. Langsung ingat Yamaguchi ya. Sukiyaki Kombangwa ya gitu. Iyalah, jadi agak salfok tadi gitu ya. Tapi oke lah gitu. Namanya juga orang bahasa Jepang ya. Dan kalau bahasa Jepang tuh ternyata nggak ada adanya PhD. Itu kalau penyetaraannya. Oke, gini. Kembali kepada pertanyaan Mas Refli. Sebenarnya dalam kasus ini kami berdua, saya dan Dr. Tifa di tim ini, ataupun saya, Bang Rustam, Pak Rizal Fadila dan Bu Kurnia di tim yang satunya, itu memang belum, atau istilahnya memang sama sekali tidak mempertimbangkan soal pra-peradilan sampai dengan saat ini. Bahkan belum ada didiskusikan? Nggak ada diskusi. Karena apa? Karena sebenarnya itu hanya merupakan satu upaya kecil di antara semua upaya yang lain. Kalau kita ingat kata-kata Bung Karno di dalam film Pengkhianatan G13 PKI,
pra peradilan tuh hanya bekal yang kecil bagaikan sebuah zarah dalam kehidupan gitu loh. Nah, jadi artinya apa? Artinya jangan terpaku hanya itu. Makanya kan di tim kini itu kan juga banyak sekali langkah yang sudah kita lakukan kan, Mas. Misalnya kita meminta MK, Mahkamah Konstitusi untuk kemudian mencermati atau juga kemudian memberikan pemahaman terhadap pasal-pasal yang ada yang ditersangkakan ke kita, ya kan? Hanya saja mungkin belum mendapatkan satu jawaban yang pas gitu. Kemudian kita MK kurang update sih. nah itu. Katanya teman-teman 99,99% selesai, tapi nggak berani ke persidangan ini si Roy. Gimana sih? Tunggu aja ya teman-teman ya, suatu saat nanti kebenaran akan mengalahkan kebohongan. Kan emang kalau tidak mau ditetapkan sebagai tersangka ya di pra-peradilan kan? Kenapa takut ke pra-peradilan teman-teman? Takut diperintahkan untuk membuktikan palsunya di mana. Coba ayo. Soalnya setiap Rismon menjelaskan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, dia menjelaskannya kemana-mana, nggak jelas, nggak mudeng, nggak masuk ke otak saya. Gimana ini coba? Kayaknya sih takut dia. Kemudian kita juga mengajukan ada CLS ya, Citizen Lawsuit yang diajukan di Solo ya oleh prinsipalnya Bangun Sutoto dan juga Top Tovan oleh Ya kalau saya kalau memang nggak mau minta maaf ikutin aja, jangan kita mau minta RJ, mau minta dihentikan sementara prosesnya RJ itu tidak mau dilakukan, tapi ngotot untuk minta dihentikan. Dapat hak RJ. Nah, hak RJ kan ada tahapan. Jangan makanya ketika kita mau ngomong atau statement mikir gitu, jaga lisan gitu. Jadi artinya ngomong tapi tidak dapat mempertanggungjawabkan. Ya udah, minta maaf aja. Kalau enggak ya udah hadapin. Itu mungkin dari saya. Kalau saya menyarankan jangan minta maaf, karena kan jagoan. Iya. Hadapi aja, ngapain minta maaf? Saya aja nggak minta maaf loh, ingat loh. Tapi saya nggak diproses ya rezeki anak soleh. Iya, Bang. Saya nggak minta maaf. Tanya aja sama siapa, sama Kalau Jokowi. abang kan beda kasus. Saya makanya. Tapi Pak, kemarin juga sempat viral Pak di salah satu stasiun Bahwa ada statement dari pihak kuasa hukumnya Ray Suryo, gara-gara ijazah saja semua akhirnya pada ributnya, harusnya Pak Jokowi itu tunjukkan saja ke publik. Nah itu gimana Pak? itu kan himbauan moral. Bisa, tetapi hak hukum ada pada Jokowi. Kalau gua mau tunjukin lu kenapa lu? Saya juga udah pernah ngomong di rumahnya, saya ngomong. Saya pengen tahu Pak ijazah aslinya mana. Itu understanding aja kita. Situ nggak minta maaf, saya nggak mau tunjukkan. Nanti di pengadilan saya tunjukkan. Dia ngomong gitu gimana gitu? Ngomong apa gitu? Jadi janganlah kita sok tahu, nggak ngerti hukum, sok bicara moral, ya. Nyes gak tuh teman-teman? Lagi si Jana bilang nggak ngerti hukum. Apa ahli itu? Ahli apa itu? Ahli bodong kali. Tunjukin aja nih orang ini nggak mau. Dia maunya kebenaran. Dia maunya nanti di pengadilan, jelas kok pertanggungjawabannya. Ya sudah. Oke, menarik kata pengadilan. Memang kuasa hukumnya itu Boko sendiri. Kalau proses di pengadilan itu orang-orang tertentu doang yang melihat ijazah itu, hakim, DPU, pelapor, terdakwa, ya kan. Tapi masyarakat tidak bisa melihat asli atau palsu. Oh tidak, itu keliru lagi. Kan masyarakat bisa jadi pengunjung. Yang kedua ada pers. Tapi kan nggak dilihatkan dong di pengadilan itu. Kalau dilihatkan pengadilan kan pers ada. Udah nggak bisa. Tidak tertutup untuk Dan yang hadir di situ juga bisa menyaksikan. Misalnya dijelaskan tanggal sekian pengadilan untuk memperlihatkan ijazah asli Jokowi. Pada datang semua itu. Liputan pers juga akan meliput luar biasa. Yang jauh-jauh dari luar Jawa ini pasti juga lihat lewat pers. Tapi untuk menganalisa, untuk pendapat, argumentasi itu hanya orang tertentu. Enggak, Anda keliru. Kelirunya apa? Itu semua ditampilkan nanti dengan alat bukti dari laboratorium. ada legal Forensik, standingnya. ada legal standing dan lain sebagainya. Jadi nggak bisa sembarangan tunjukkan nih gini aja tuh. Orang nggak boleh periksa. Enggak, udah harus diperiksa dulu. Udah selesai dari proses. Udah selesai pemeriksaan itu. Jadi tolonglah dengan segala hormat pada siapapun, saya juga masih berkeinginan kok pengen lihat ijazah aslinya. Karena sepanjang saya
mempersoalkan ini, yang SMA ya nggak pernah lihat, itu aja. Oke, tapi SP3-nya soal Ini benar, teman-teman. Tak perlu ditunjukkan ke siapapun, sama siapapun, kecuali pengadilan. Dan ini harus lanjut ke pengadilan sampai tuntas dan segala konsekuensinya. Hukum bagi para Roy Suryo dan kawan-kawannya. Rakyat harus mendapatkan informasi legal dan sah secara hukum. Itu lagi, teman-teman. Setelah keluar dari komplotan Roy Panci dan kawan-kawannya itu, Egy Sujana jadi enakan ya ngomongnya, teman-teman. Jadi terstruktur. Enak aja ngomongnya gitu ya. Kalau Roy berani bilang 99,9%, berarti dia jago dong. Harus Roy, ngapain lu minta SP3 lu? Kemana-mana lagi. Ngomong lagi pakai, dan salah jalan lagi. Dulu salah jalan ke Irwasum. Sekarang salah jalan lagi ke jaksa belum. Nah, ke polisi dulu. Mau RJ apa enggak? Saran saya jangan, ngapain kok RJ? Itu kan jagoan.